Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Kasmira, NIM 1902405049, kelas 5B, program studi agribisnis. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun dosen pengampu saya, Dr. Marlina Bakri, MPD, Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Baik, langsung saja saya akan memaparkan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kompensasi atau remunerasi bagi sumber daya manusia di perusahaan dan mengapa pemberiannya harus secara adil? Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi, masih menurut KBBI. Arti kompensasi lainnya yakni pemberesan piutang dengan pemberian barang-barang yang seharga dengan utangnya. Remunerisasi adalah jenis kompensasi lain yang diterima karyawan atau eksekutif perusahaan untuk pekerjaan mereka. Ini biasanya mencakup gaji pokok atau upah, bonus, dan komisi, dan terkadang tidak termasuk tip dan penggantian biaya. Yang kedua, apakah tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja di dalam perusahaan? Performance improvement yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Compensation adjustment membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Placement decision menentukan promosi, transfer, dan demission. Training and development needs mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Career planning and development memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Staffing process deficiency mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Information increases and job design membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi, job analisis, job design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan karir adalah salah satu program SDM jangka panjang yang telah disiapkan oleh perusahaan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Poin pertama, pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen SDM pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja, agar mereka semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis organisasi. Pengembangan karir merupakan tanggung jawab suatu organisasi yang menyiapkan karyawan dengan kualifikasi dan pengalaman tertentu agar pada waktu dibutuhkan organisasi sudah memiliki karyawan dan kualifikasi tertentu. Pengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan individu. Seorang karyawan yang sukses dengan prestasi kerja sangat baik, kemudian menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Hal ini berarti tujuan perusahaan dan tujuan individu tercapai. Poin kedua, sangat bagus karena karir diperpanjang. Mungkin saja dengan diperpanjangnya kita mendapatkan investasi lebih. Nomor 4, jelaskan faktor-faktor yang akan mempengaruhi penilaian kinerja bagi karyawan. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
Poin kedua, kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Poin ketiga, ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Poin keempat, efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi, tenaga, uang, teknologi, bahan baku. Dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Poin kelima, kemandirian merupakan tingkat seseorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. Komitmen kerja merupakan suatu tingkat di mana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. Nomor 5. Alat yang memotivasi ada dua, yakni material motivation dan immaterial motivation. Berikan penjelasan Anda. Tujuan motivasi. Poin pertama, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan. Keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Kelima, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Keenam, mengefektifkan pengadaan karyawan. Ketujuh, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Kedelapan, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Kesembilan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Kesepuluh, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Kesebelas, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. B. Material motivation adalah motivasi yang bersifat materi sebagai imbalan atas prestasi seperti upah lembur, bonus, dan sebagainya. Bagian C. Material immaterial motivation. Immaterial berarti tidak terdiri dari materi. Sinonim-sinonimnya tidak jasmani, rohani, bukan material, bukan fisiknya. Hal-hal yang telah dipandang sebagai immaterial adalah Allah, pikiran, kesadaran, kehendak, intelek, emosi, perasaan, pencapaian. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan PHK? Sebutkan beberapa jenis PHK yang ada dalam perusahaan. Poin pertama, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Jenis-jenis PHK. Poin pertama, pemutusan hubungan kerja sementara, yaitu sementara tidak bekerja, pemberhentian sementara, pemutusan hubungan kerja permanen, antrisi, terminasi, dan kematian. Nomor 7. Apabila pekerjaan tidak masuk selama 5 hari berturut-turut, menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 dianggap mengundurkan diri atau bisa dilakukan PHK. Jelaskan langkah dan prosedurnya. Yang pertama, yang baru berlaku, pekerja atau buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut dapat diputus hubungan kerjanya, dan pemutusan hubungan kerjanya itu dianggap sebagai suatu pengunduran diri. Namun, pengusaha baru dapat memutuskannya setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan setelah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis, dan pekerja buruh yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi dan bukti yang sah. Pasal 168 ayat 1 UUK. Nomor 8. Jelaskan beberapa pengertian atau istilah berikut ini. A. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. B. Perjanjian kerja bersama. C. Serikat pekerja atau SP atau serikat buruh atau SB.
BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Badan Penyelenggaraan Jasmani Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja hak kewajiban kedua pihak. Serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk bekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan pekerjaan dan keluarganya. Nomor 9. Apa yang saudara ketahui dengan perselisihan hubungan industrial? Dan sebutkan beberapa material perselisihan hubungan kerja atau industri yang bisa terjadi. Sebagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Serikat pekerja dan hubungan industrial perlu mendapatkan perhatian serius oleh organisasi atau perusahaan. Sebutkan dan jelaskan manfaat yang diperoleh oleh bagi karyawan maupun perusahaan. Serikat pekerjaan bercenderung dan lebih memihak pada perusahaan. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Poin pertama, apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, maka ada dua cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut, yaitu dengan perundingan bipartit dan perundingan tripartit. Jika ternyata penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, maka tahap yang dipakai untuk menyelesaikan perselisihan adalah penyelesaian melalui tripartit, yaitu secara mediasi. Poin kedua, upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui cara mediasi bersifat wajib. Apabila cara penyelesaian melalui konsultasi atau arbitrasi tidak disepakati oleh para pihak, penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Karyawan mengerti dan bertanggung jawab terhadap job desk-nya. Karyawan dapat menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap dirinya dan perusahaan. B. Yang harus dilakukan adalah melalui perundingan bipartit. C. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah melalui perundingan bipartit. UU PPHI mendefinisikan perundingan bipartit sebagai perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industri. Nomor 10. Anda telah ditugaskan membuat dan mempresentasikan makalah yang berhubungan dengan materi manajemen sumber daya manusia. Sebutkan dan jelaskan materi makalah yang Anda buat dan secara kelompok. Nama materi kelompok pemeliharaan SDM. Pemeliharaan sumber daya manusia dimaksudkan dalam suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina SDM dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan. Untuk memelihara stamina SDM, maka perlu dilakukan usaha perlindungan fisik, jiwa, dan raga para karyawan dari berbagai ancaman. Baik, itulah hasil presentasi ujian akhir semester mata kuliah Sumber Daya Manusia. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.